Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan peserta kelompok 2 akan menjelaskan tentang masa-masa pranata. Baik, untuk pembahasan atau ulasan yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Nana. Pada beliau. Jadi bagaimana awal kehidupan dimulai itu? Dari kehidupan awal dimulai itu dari bersatunya sel seks telur pria dan sel seks telur wanita. Dan keduanya itu disatukan di dalam alat reproduksi atau disebut dengan gonads. Sel-sel seks pria itu spermatozoa. Lalu untuk sel seks pria dan wanita itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan untuk sel seks pria melalui 2 tahapan permulaan. Yang pertama yaitu pematangan, lalu yang kedua ada pembuahan. Lalu ada tahapan sel seks untuk wanita, yang ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pematangan, yang kedua ovulasi, yang ketiga pembuahan. Lalu di sini ada pematangan. Pematangan itu adalah proses pengurangan kromosom melalui sel satu kromosom dari tiap pasangan mencari sel yang belum selesai terbelah. Lalu ada ovulasi. Ovulasi itu tahap pendahuluan perkembangan yang terjadi pada sel-sel seks wanita. Ovulasi proses pelepasnya satu telur yang matang selama siklus masa haid. Lalu yang terakhir ada pembuahan. Pembuahan itu terjadi pada masa kehamilan, merupakan tahap ketiga awal dari permulaan perkembangan sejak mulainya kehidupan baru. Biasanya terjadi sementara ovum masih berada dalam masa purba. Oke, selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh saudari Amila. Oke, semangat. Iya. Oke, jadi ada pentingnya kehamilan nih, teman-teman. Jadi ada pentingnya kehamilan ini, teman-teman. Ada yang pertama itu sifat bawaan. Dari sifat bawaan ini, seperti teman-teman bisa lihat di gambar 2.1, itu menunjukkan tentang hal-hal yang menentukan sifat bawaan yang diperoleh dari kedua orang tua. Jadi sifat bawaan ini seperti yang Ibu bilang di minggu kemarin, bahwa sifat bawaan ini bisa diperoleh dari gen orang tua atau dari pihak nenek ataupun dari pihak ibu. Jadi sifat seseorang itu bisa jadi tergantung pada gen keluarganya, bisa dari keluarga ayah ataupun keluarga. Lalu penentuan sifat bawaan ini, teman-teman, mempengaruhi perkembangan selanjutnya ada di dalam 2 hal. Yang pertama, karena faktor keturunan yang membatasi sejauh mana individu itu dapat berkembang. Nah, yang kedua itu, sifat bawaan sebenarnya merupakan masalah kebetulan. Tidak ada cara tertentu untuk mengendalikan jumlah kromosom dari pihak ibu atau ayah yang akan ditemukan pada anak. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa anak itu tuh gennya turun dari ibu atau misalkan dari ayah, karena kita tidak bisa memprediksi hal itu. Nah, lalu yang kedua itu ada jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin ini, teman-teman, adalah unsur terpenting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Lalu teman-teman, nih ada 3 alasan nih kenapa sih jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Itu yang pertama, karena setiap tahun anak-anak itu mengalami peningkatan tekanan budaya dari para orang tua, orang-orang sekitar, kayak lingkungan sekitar, guru, kelompok teman sebaya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adanya pengalaman belajar ditentukan jenis kelamin individu, misalkan di lingkungan sekitarnya, di rumah, sekolah, dan tempat bermain anak-anak itu, belajar apa sih yang dianggap pantas untuk anggota-anggota jenis kelamin mereka. Nah, seperti kalau perempuan itu mainnya ya sama perempuan lagi, main bebian atau misalkan main boneka-bonekaan ya kayak gitu ya. Lalu laki-laki bermain mobil-mobilan, main robot-robotan, supaya apa?
karena supaya tidak terjadi ketika ada anak laki-laki bermain dengan kumpulan anak perempuan, nanti suka ada yang bilang nih, nanti ketika dia besar itu jadi banci, maaf ya, ketika besar itu dia jadi banci. Terus ada yang kalau misalkan anak perempuan main sama kumpulan anak laki-laki nih kecilnya, nanti pas besar dia pasti jadi tomboy. Nah, pasti ada klaim yang seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu yang mungkin terpenting itu adalah sikap orang tua dan anggota-anggota keluarga penting lainnya terhadap individu. Jadi kan apa yang mereka lihat, misalkan sepupu-sepupunya itu kebanyakan laki-laki, nah dia bermain bersama laki-laki, nah itu akan berpengaruh terhadap sikap dia nanti ke depannya. Lalu ada jumlah anak. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan ini sesudahnya adalah menentukan anak akan lahir. Ya, misalkan satu keluarga ini ingin ingin memiliki anak misalkan 2, 3, 4, jadi menentukan jumlah anak yang ingin menurut tujuan mereka gitu kan. Lalu ada posisi urutan anak. Nah, hal keempat ini terjadi pada masa kehamilan. Penentuan posisi urutan anak yang baru terbentuk di antara saudara-saudaranya. Nah, meskipun hal ini itu bisa berubah dalam setahun atau 2 tahun setelah lahir, nah posisi urutan anak itu tetap sama sejak masa kehamilan. Misalnya anak kedua itu misalkan anaknya ada 3. Nah, anak kedua ini disebut bungsu itu tidak mungkin ya, karena kan sudah dari sananya bahwa dia itu punya adik gitu. Jadi dia tidak bisa dikatakan bungsu ketika dia mempunyai adik ketika orang tuanya melahirkan lagi seorang anak. Lalu yang selanjutnya itu ada periode perkembangan pranatal. Nah, teman-teman, periode perkembangan pranatal ini terjadi sekitar 9 atau 10 bulan atau sekitar 180 sampai 344 hari. Nah, menurut Meredith ini ada 70% bayi yang mengalami masa prenatal itu sekitar 36 sampai 40 minggu, dan juga ada 98 anak atau bayi berkisar dari 34 sampai 42 minggu. Nah, karenanya masa prenatal ini dibagi menjadi 3, yaitu ada periode embrio, ada periode zigot, ada periode embrio, dan juga ada periode janin. Nah, teman-teman, periode zigot ini dimulai sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Nah, lalu zigot ini tuh teman-teman ukurannya sangat-sangat kecil sebesar kepala peniti, dan itu tuh tidak akan berubah karena tidak ada asupan dari luar. Jadi si zigot ini tuh hanya dipertahankan hidupnya dari kuning telur. Nah, lalu dengan berjalannya zigot dari tuba Fallopi turun menuju ke uterus. Lalu disinilah banyak terjadinya pembelahan sel, yaitu sekitar 2, 6, 8 dan seterusnya. Pokoknya menjadi banyaklah selnya gitu. Dan zigot ini terbagi menjadi lapisan dalam dan juga lapisan luar. Nah, selanjutnya lapisan luar ini kemudian yang akan berkembang, teman-teman, yang akan berkembang menjadi plasenta atau yang kita sebut yang lumrah itu ari-ari gitu. Lalu tali pusar, dan selanjutnya dan menjadi pembungkus janin. Nah, lapisan dalam ini yang nantinya akan menjadi manusia baru. Nah, lalu sekitar 10 hari setelah pembuahan itu, zigot itu akan tertanam di dinding uterin. Lalu yang kedua ada periode embrio, teman-teman. Nah, periode embrio ini akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Nah, embrio ini berkembang menjadi manusia kecil dan manusia yang dalam bentuk kecil lah gitu ya. Nah, lalu terjadilah di sini perkembangan besar yang akan terbentuk kepala, dan terakhir akan terbentuk kepala dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, seperti teman-teman nanti bisa lihat ya di bukunya nih, teman-teman, ada di gambar 2.5. Nah, itu tuh tentang
juga bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, lalu di sini selanjutnya bagian tubuh yang penting baik bagian luar maupun dalam itu sudah terbentuk nih. Yang tadi dari zigot itu mulai menjadi lapisan luar, berkembang menjadi plasenta. Di sini bagian tubuh yang pentingnya itu bagian luar dan dalamnya itu sudah terbentuk. Nah, di sini selanjutnya embrio itu mulai bergerak di dalam uterus, dan disinilah nanti seorang ibu itu akan merasakan gerakan-gerakan spontan yang terjadi di dalam perutnya karena dorongan atau gerakan-gerakan dari si bayi atau janin tersebut. Nah, lalu plasenta yang tadi, plasenta atau ari-ari, tali pusar dan selaput pembungkus janin berkembang. Nah, ini tuh keduanya itu berkembang untuk melindungi dan memberi makan si embrio itu. Nah, lalu pada akhir bulan kedua prenatal itu berkembang sekitar beratnya itu 1/4 ons dan panjangnya itu 1,5 inci, ya kurang lebih ya rata-rata segitulah. Nah, lalu ada periode janin yang ketiga yang terakhir. Periode janin ini dimulai dari akhir bulan kedua sampai perhitungan menurut bulan sampai lahir. Dari akhir bulan kedua sampai si bayi itu lahir. Nah, di sini terjadilah perubahan-perubahan tubuh yang telah terbentuk baik dalam maupun perubahan aktual, dan terjadi perubahan dalam fungsi juga. Nah, di sini pada akhir bulan ketiga beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi seperti denyut jantung janin diketahui sekitar minggu ke-15. Nah, lalu pada akhir bulan kelima ini berbagai organ-organ dalam telah menempati posisi hampir seperti posisi di dalam tubuh orang dewasa. Nah, selanjutnya sel-sel saraf yang ada pada bayi ada sejak minggu ketiga. Nah, ini jumlahnya meningkat sangat pesat selama bulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apakah peningkatan pada saat ini akan terus berlangsung atau tidak tergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu. Misalkan si ibunya kekurangan gizi atau si ibunya bagus, asupan gizi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu bagus, itu tergantung pada apa yang si ibu makan. Lalu biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu ke-18 dan 20. Nah, kemudian meningkat cepat sampai akhir bulan ke-9 di mana gerakan mulai berkembang karena penuhnya pembungkus janin dan tekanan pada otak janin. Nah, lalu selanjutnya pada akhir bulan ke-7 ini janin sudah cukup berkembang dan dapat hidup bila lahir sebelum waktunya. Lalu pada akhir bulan ke-8 ini tubuh janin sudah lengkap, jadi tubuhnya itu tangan, kaki, kepalanya itu sudah terbentuk lengkap meskipun lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal yang sudah lahir gitu. Jadi kan bulan ke-8 ini bulan-bulan yang sudah terbentuk semua anggota tubuhnya, tapi ukurannya tidak sama dengan bayi ketika sudah dikeluarkan gitu dari perut ibu. Oke. Mungkin untuk periode-periode masa prenatal itu dilanjutkan kepada sikap orang-orang yang berapi, yang apa? Langsung saja dibacakan oleh Asri. Sikap orang-orang yang berarti Kriya Sontak dan rekan-rekannya mencontohkan atau menekankan fakta bahwa keadaan emosi ibu dapat mempengaruhi perkembangan anak yang belum dilahirkan. Misalnya seberapa jauh sikap ibu ada pengaruhnya pada hubungan antara anggota keluarga dengan anak setelah dilahirkan, terutama setelah Nggak apa-apa. Jadi gini ya. Jadi orang-orang yang berarti itu berarti ibu gitu kan. Jika sikap ibu seperti itu maka akan sangat berpengaruh pada si anak gitu ya. Oke. Jadi contohnya misalnya seorang ibu yang pada waktu kecilnya tidak suka kalau harus mengorbankan waktu bermain dengan temannya
cenderung terikat untuk merawat anaknya sendiri. Atau sikap ayah, sikap ayah yang bingung dan tidak menyukai penderitaan yang harus dihadapi dalam perannya sebagai ayah mungkin, dan sering mengatakan pada orang lain bahwa ia senang menjadi seorang ayah. Di rumah ia dapat menuduh istrinya tidak berhati-hati dan membiarkan dirinya menjadi hamil. Tetapi bagi mereka yang di luar rumah, penyamaran perasaan yang sebenarnya berhasil meyakinkan mereka bahwa ia senang menjadi seorang ayah dan selanjutnya senang pada perannya sebagai ayah. Atau misalnya contohnya sikap menyenangkan kepada bayi yang baru dapat, sikap menyenangkan kepada bayi ketika lahir karena mereka menginginkan misalnya bayi perempuan. Jadi ketika seorang ayah itu sangat-sangat menginginkan bayi perempuan, nah lalu yang keluar itu, yang lahirnya itu adalah bayi laki-laki, maka akan sangat berpengaruh pada si bayi tersebut gitu. Ya, nanti mempengaruhi sikap. Jadi mempengaruhi sikap si bayi tersebut gitu kan. Ya. Begitu pun sebaliknya ketika seorang ayah menginginkan anak laki-laki gitu, sangat-sangat menginginkan anak laki-laki, maka ketika lahir itu anak perempuan, karena kan kita hanya bisa memprediksi ketika seorang ibu hamil itu hanya bisa memprediksi apakah laki-laki atau perempuan, itu hanya bisa diprediksi oleh mesin atau prediksi manusia gitu kan, yang kita tidak bisa sepenuhnya meyakini bahwa si bayi yang ada di dalam perut ibu itu laki-laki atau perempuan gitu kan. Makanya Terus dari semua sikap keluarga, sikap ibu adalah yang terpenting karena eratnya hubungan antara ibu dan anak selama tahun-tahun awal, tahun-tahun yaitu tahun-tahun pertumbuhan anak. Baik, yang selanjutnya adalah bahaya psikologi. Kalau tadi mungkin dibahas tentang mengenai bahaya-bahaya secara fisik, sekarang secara psikis atau psikologi. Yang pertama, beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang baru lahir. Yang pertama adalah anak yang tidak diinginkan. Dalam artian mungkin orang tuanya itu nikah secara terpaksa atau nikah untuk melunasi hutang atau apalah, yang mana salah satu pihak itu tidak menginginkannya atau kedua-duanya tidak menginginkannya. Akan tetapi kemudian dia mengandung dan punya anak, maka itulah anak yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, tidak menghendaki anak pada saat ini. Contohnya seperti halnya kehamilan yang terlalu muda. Misalkan si ibu yang menikah di umur belasan tahun, kemudian rahimnya belum kuat tapi sudah mengandung, maka hal tersebut juga tidak dikehendaki anak tersebut untuk lahir. Kemudian lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu, ya, yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Teh Hamila. Misalkan seorang ayah menginginkan anak laki-laki karena menginginkan seorang mungkin bisa menjadi penerus dirinya di kemudian hari, namun ketika lahir itu anak perempuan, maka kalau dia terlalu berharap itu akan menimbulkan ketidakbersyukuran atas dirinya. Jadi dalam artian dia tidak akan bahagia dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian konsep anak impian. Jikalau orang tua itu menginginkan anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang berprestasi di kemudian hari, cantik, ganteng atau semacamnya, namun ketika lahir kemudian anak tersebut tidak normal atau abnormal atau ABK, prematur atau apalah itu, maka di sini konsep anak impian yang diinginkan oleh orang tua itu tidak berhasil, makanya tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan orang tua itu. Kemudian tidak menginginkan anak yang kembar. Kenapa tidak menginginkan anak yang kembar? Karena anak yang kembar berarti pengurusannya itu 2 kali lipat dibandingkan satu anak yang double. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak mau ribet. Satu anak pun sudah repot, apalagi kalau harus 2. Kemudian menginginkan pengguguran atau aborsi. Nah, ini mungkin dosa orang tuanya di masa lalu atau noda-noda tidak suci lah gitu ya. Jadi misalkan dia hamil 2 nikah, maka di sini dia menginginkan penguburan atau aborsi. Padahal ketika anak itu sudah berusia 4 bulan dalam Islam, maka anak tersebut sudah diberikan tubuh. Kalau misalkan diaborsikan itu
hukumnya itu sama dengan membunuh karena sudah memiliki ruh. Kemudian penghinaan kepada anak. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Misalkan anak tersebut hasil dari zina atau kesalahan di masa lalu, maka anak yang lahir tersebut akan mendapatkan tekanan psikis dari siapa? Dari orang terdekatnya, keluarganya mungkin, tetangganya, saudaranya, teman-teman sekolahnya. Atau sebelum ke anak itu mendapatkan tekanan psikis, akan terlebih dahulu kepada ibunya, karena ibunya hamil di luar nikah. Nah, jadi ke anaknya pun secara psikis akan terganggu. Sekian pembahasan dari kami mengenai masa-masa prenatal. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.